Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurul Fadilah, kelas 11 sampai 1. Sekolah di Merpat Karawang. Saya akan membacakan sebuah kisah Islami dengan judul Uwais Al-Qarni, pemuda istimewa menurut Rasulullah. Di Yaman, tinggal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita tua yang lumpuh, Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang tidak kabulkan. Anakku, mungkin ibu telah merajakan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, minta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu ya? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh dan apa yang dilakukan tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu turun naik bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tapi karena latihan tiap hari, anak lembu itu membesar. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang terus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tekukannya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tubuhkan Uwais tersebut? Itulah tanda Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua bersahabat Rasulullah itu mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan bertanya-tanya. Demikian pula membosorkan harta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya terdapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat menjumpainya. Dapat hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapan Nabi pulang? Sedangkan
Masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua yang sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan lengannya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan setelah usai, Nabi pulang menuju Madinah. Sampai di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais yang taat kepada orang ibunya adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tergenung. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangan tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu. Kemudian sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perlihatkanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak kakinya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan bumi. Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Khalifahnya Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Begitu segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tidak punya apa-apa, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba-tiba di kota Madinah melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman. Segera Khalifah Umar dan Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah ini pun mengatakan bahwa Uwais adalah bersama mereka. Dia dalam menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Abi Thalib memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dan dengan segera mengambilkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan juga, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, ketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itu sebabnya ia baru dapat turun bersama rombongan khalifah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya berdoa dan membaca istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan kata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.
fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpura-pura Rahmatullah. Anehnya pada saat itu dia akan dimandikan. Tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin membaringkannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendaknya menggali kuburan, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya ini selesai. Ketika usungan dibawa ke perkuburan, luar biasa banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikiannya banyak orang yang tak terkenal berdatangan mengurus jenazah dan pemakamannya. Setelah Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir dan yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukanlah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan lainnya. Tapi kenapa wafatnya engkau menggambarkan penduduk Yaman dan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal? Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agar mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-anehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peran kedua orang tua itu. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Uwais Al-Qarni tidak dikenal di dunia, tetapi dikenal oleh penghuni langit. Banyak hikmah yang kita dapatkan pelajaran. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.